Qoblahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prentian Sufah Milta Wahidah, NEM 2032000222. Saya di sini akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, kitab-kitab Allah selain Al-Quran. Dua, Al-Quran dan mukjizatnya. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengakui, mempercayai, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasulnya yang berisi ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib hukumnya. Mengingkari salah satu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sama saja mengingkari seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingkari para rasulnya, malaikat, dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Iman kepada kitab-kitab suci dalam Islam merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan iman kepada Allah yang Maha Esa, malaikat, dan Rasul. Sebab itulah kita wajib beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kitab adalah tulisan atau yang ditulis. Berasal dari kata kataba yang artinya menulis. Dalam bahasa Indonesia, kitab diartikan buku. Adapun yang dimaksud kitab di sini adalah kitab suci. Ada dua jenis kitab suci. Yang pertama, kitab suci samawi. Kitab suci samawi yaitu kitab suci yang berfungsi dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biasa disebut kitabullah atau kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berwujud kitab dan ada yang berwujud sahifah atau suhuf. Yang kedua, kitab suci ardi. Kitab suci ardi yakni kitab suci yang tidak bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan bersumber dari hasil perenungan dan budidaya akal manusia itu sendiri. Adapun pengertian kitabullah adalah kalam atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada nabi dan rasulnya yang mengandung perintah dan larangan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Dan jumlah kitabullah ada 144 kitab. Dan yang wajib diimani ada 4. Yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mengimani dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perintah dan larangan untuk disampaikan kepada umat manusia agar digunakan sebagai pedoman hidup di dunia. Kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Ada yang menyebutnya Toret atau Torah, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-15 Masehi untuk Bani Israel dan berbahasa Ibrani. Kandungan kitab Taurat yang pertama, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Larangan membuat dan menyembah patung berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. 4. Perintah mensucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati ayah dan ibu. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8.
larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil istri orang lain. Yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur juga ada yang menyebut Mazmur atau Paskah, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Adapun kandungan-kandungan kitab Zabur: 1. Doa, 2. Zikir, 3. Nasihat, 4. Hikmah, 5. Menyeru kepada ketauhidan, 6. Tidak berisi syariat. Yang ketiga, kitab Injil. Ada yang menamakan Bile atau Alkitab, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus pada awal abad ke-1 Masehi untuk Bani Israel dan berbahasa Suryani. Allah berfirman, Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Al-Imran ayat 3. Allah berfirman, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebenarnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang dijadikannya ada petunjuk dan ada cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46. Adapun kandungan kitab Injil yaitu 1. Seruan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Ajaran hidup zuhud dan menjauhi kerusakan terhadap dunia. 3. Merevisi sebagian hukum Taurat yang sudah tidak sesuai. 4. Berita tentang akan datangnya Nabi akhir zaman, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta mempelajarinya merupakan sebuah ibadah. Allah menurunkan Al-Quran agar dijadikan undang-undang bagi umat manusia dan petunjuk atas kebenaran Rasul dan penjelasan atas kenabian dan kerasulannya, juga sebagai alasan hujah yang kuat di kemudian hari bahwa Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Zat yang Maha Bijaksana lagi terpuji. Nyatalah bahwa Al-Quran adalah mukjizat abadi yang menundukkan semua generasi dan bangsa sepanjang masa. Di sisi lain, musyikur Dajjal mengemukakan Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta. Di dalamnya terkumpul wahyu ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman, pelajaran bagi siapa saja yang mempercayai serta mengamalkannya. Bukan saja itu, tetapi Al-Quran juga merupakan kitab suci yang diturunkan Allah,
yang isinya mencakup segala pokok-pokok syariat yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Karena itu, setiap orang yang mempercayai Al-Quran akan bertambah cinta kepadanya. Karena cinta untuk membacanya, untuk mempelajari dan memahaminya, serta pula untuk mengamalkan dan mengajarkannya sampai merata rahmatnya yang dirasakan oleh penghuni alam semesta. Al-Quran adalah sebuah mukjizat. Menurut bahasa, mukjizat berasal dari kata i'jaz, diambil dari kata ajaza, ijaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya dinamai mukjiz bila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga mampu membungkam lawan, ia dinamai mukjizat. Menurut istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya. Dengan perbedaan pendapat, mukjizat didefinisikan pula sebagai suatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atau kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Kata i'jaz dalam bahasa Arab berarti menganggap lemah kepada orang lain. Mukjizat Al-Quran bukan semata-mata untuk melemahkan manusia atau menyadarkan mereka atas kelemahannya untuk mendatangkan semisal Al-Quran, akan tetapi tujuan yang sebenarnya adalah untuk menjelaskan kebenaran Al-Quran dan Rasul yang membawanya dan sekaligus menetapkan bahwa sesuatu yang dibawa oleh mereka hanya sekedar menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabarkan dan menyerukan. Macam-macam mukjizat. Menurut Syahrul Mukjizat dapat diklarifikasi menjadi dua jenis, yaitu 1. Mukjizat material indrawi, artinya mukjizat yang tidak kekal. Maksudnya, mukjizat jenis ini hanya berlaku pada nabi selain Nabi Muhammad SAW. Dan juga mukjizat ini juga berlaku untuk zaman tertentu. Kapan mukjizat itu diturunkan? Secara umum dapat diambil contoh adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam dapat membelah laut. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam dapat melunakkan besi. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang mati. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hangus oleh api saat dibakar, dan mukjizat-mukjizat Nabi lainnya. Yang kedua, mukjizat inamaterial. Artinya, mukjizat ini bersifat kekal dan berlaku sepanjang zaman. Mukjizat tersebut adalah Al-Quran dan Al-Karim. Hal ini menurut Syahrul karena Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, sehingga mukjizatnya harus memiliki sifat abadi dan berlaku sampai dunia ini hancur atau kiamat. Pokok ajaran Al-Quran sebagai kitab yang memberi petunjuk kepada umat manusia, Al-Quran memiliki beberapa pokok kandungan. Di antaranya adalah 1. Akidah. Akidah secara etimologi bermakna kepercayaan dan keyakinan. Adapun kandungan aspek kaidah adalah Al-Quran
persoalan tauhid bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha segala-galanya. Yang kedua, ibadah dan muamalah. Ketiga, persoalan hukum. Yang keempat, sejarah dan kisah-kisah umat terdahulu. Kelima, rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.